Nah, nah wes terekam ya. Oke. Saya share screen ini teman-teman. Kali ini saya buka Google aja dulu untuk nyari tool ini ya, alatnya ini. Nah, teman-teman boleh pakai tool ini, draw.io ini boleh. Nanti kalian pakai Microsoft Visio boleh. Intinya bikin diagram, bikin panah-panah gitu ya. Anda pakai manual, misal pakai kertas folio atau kertas HVS A4 kosongan itu di kotak-kotak dibikin panah-panah juga boleh. Tapi yang penting konsisten. Maksudnya konsisten itu dari awal sampai akhir ngerjain di bab 2 ini ya yang konsisten. Kalau misal dari awal oke aja pakai Draw.io ya udah pakai ini sampai selesai. Kalau pakai A4 ya wis pakai A4 dari awal sampai selesai. Nah, konsisten gitu ya. Jangan dicampur-campur. Tuh. Ini kebetulan saya pakai Draw.io soalnya ini gratis dan gampang menurut saya. Anda nanti lebih gampang pakai yang mana silahkan. Tiap orang punya caranya masing-masing. Nah, intinya gini teman-teman. Anda kan sudah mendapatkan permasalahan sampai 100. Bahkan beberapa kelompok tuh ada yang bagus juga ya, ada yang keren itu menemukan sampai lebih dari 100. Nah, biasanya skornya juga skornya yang didapat juga tinggi-tinggi, guys. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah dari masing-masing permasalahan itu kita di breakdown itu dipecah-pecah, utawa tahapan dua ini kita sebut sebagai tahapan abstraksi. Karena namanya abstrak itu kan biasanya gambar ya, gambar abstrak, lukisan abstrak, ya kan gitu-gitu biasanya. Karena gini, tahapan satu Anda sudah mengumpulkan dan membentuk kata-kata. Maksudnya membentuk kata-kata itu, kamu bentuk kalimat kalimat singkat atau kata-kata singkat itu ya. Dari kata-kata singkat itu baru kita bikin gambar. Dari kata ke gambar inilah yang kita sebut dengan abstraksi. Nah, contoh ini. Oke, langsung contoh ya. Kamu mungkin mendapatkan permasalahan tembok kotor, coretan. Ada beberapa kelompok kemarin yang menemukan masalah ini ya. Jadi entah kamu atau temenmu ini dia studi kasusnya di sebuah gang gitu, masuk ke gang sebuah kampung yang padat penduduk, terus banyak menemukan masalah ini. Temboknya kotor karena dicoret-coret. Bukan dicoret grafiti, bukan, tapi coret-coret ya vandalis gitu ya. Nah, dari satu masalah ini kita breakdown, kita pecah-pecah. Apa yang menyebabkan masalah ini terjadi? Itulah kenapa kamu kemarin biasanya kata-kata singkat ya. Karena nanti yang kamu tulis di sini juga kata-kata singkat macam ini. Apa yang menyebabkan masalah ini terjadi? Nah, penyebab permasalahan inilah yang kita sebut sebagai aktor. Nah, gitu misalnya. Nih, kelihatan semoga. Aktor. Aktor ini kita pecah jadi 3. Aktor itu bisa berupa manusia atau orang, ya, yang pertama. Ini nggak harus urut kok nanti kamu deskripsikan. Bisa berupa kebijakan, bisa berupa alat. Nah, ini yang kita sebut sebagai aktor. Di mana aktor-aktor ini punya peranan gitu ya. Kita sebut punya peranan, punya andil dalam menyebabkan masalah ini. Gitu. Jadi masalah ini tuh timbul karena apa sih? Karena ulah ketiganya ini. Apakah karena manusianya, apa karena kebijakannya, atau karena alat? Nah, yang kita deskripsikan di sini. Tembok kotor. Oh, berarti misal diakibatkan karena pemuda, pengangguran. Berarti pemuda yang pengangguran lah. Berarti orang tadi atau manusia. Pemuda nganggur, gabut, gak ada penggawean, akhirnya nyoret-nyoret tembok. Nah, gitu. Berarti ketemu satu orang dan satu aktor, yaitu manusia. Ada lagi mungkin eh, tembok kotor disebabkan ini karena bisa masyarakat.
masyarakat gam, X, masyarakatnya acuh, masyarakatnya abai, masyarakatnya gak peduli, sehingga nah jadi tuh setelah pemuda naik pengangguran gak di penggawean, masyarakatnya gak peduli juga, akhirnya gak ada. Oke, untuk manusia kita ketemu dua. Contoh yang kebijakan, misal kebijakannya karena tidak ada larangan. Jadi nggak ada larangan nih, misalkan terkadang ya, atau kalau kamu di kampusmu itu kan ada larangan, dilarang coret-coret tembok, dilarang meludah, dilarang kencing sembarangan, nah kan gitu ya, itu berarti larangan. Larangan, jadi kita masukkan ke bijak. Atau mungkin kamu ketemu lagi, itu karena eh, pemerintah desa tidak tegas. Boleh aja. Jadi pemerintah desa tuh tahu bahwa masyarakatnya, bahwa pemudanya di sana nyoret-nyoret tembok. Tapi pemerintah desa nggak memberikan aturan, hukuman tidak ada, pengawasan tidak ada, jadi masalah. Terus alat, toh nih, toh, misal alatnya itu cat yang dijual bebas. Cat biasanya cat semprot itu ya untuk orang-orang vandalis yang sering kan mereka pakai itu kan yang disemprot-semprot itu catnya. Karena catnya dijual bebas, semua orang bisa mendapatkan dengan gampang. Nah, digonyor-nyoret akhirnya gitu. Nah, kalau kamu amati, iya teman-teman, ternyata dari berbagai hal ini adalah faktor yang menyebabkan ini terjadi gitu. Nggak harus, ini kan kita kebetulan nih ya, kebetulan contohnya manusianya dua, ini kebijakannya dua, alatnya satu, kebetulan aja. Nggak harus seperti ini, ya, tidak harus. Contoh nanti kamu bisa menemukan manusia berpuma tiga manusia, boleh saja. Jadi nggak harus seperti ini jumlah. Baru kamu bikin mana. Nah, dirapikan ya. Jadi ngerjakan tugas yang rapi. Sehingga orang awam pun paham maksudmu itu apa. Nah, misal gini. Kan bisa kita simpulkan bahwa masalah ini terjadi itu nggak cuma karena satu faktor loh, tapi dari berbagai faktor ini. Nah, mulai sekarang jangan ngejudgment sesuatu. Misal temanmu itu sering telat, kamu judgment, oh karena kamu sering bangun kesiangan. Tidak harus. Bisa jadi ada faktor-faktor yang lain. Kayak ini tadi. Faktornya ternyata banyak. Kamu menemukan satu, dua, tiga, empat, lima. Kamu menemukan lebih dari lima, lebih bagus. Pemikiranmu lebih cemerlang, wawasanmu lebih tinggi berarti. Nah, ini kan kita contoh saja ya. Satu masalah. Terus contoh lain. Kemarin ada yang mengangkat ini. eh, Parkir. Ada tuh kelompoknya manusia lupa. Dia mengangkat masalah parkir ilegal. Ilegal soalnya, Rek. Karena kamu nggak dikasih karcis. Bahkan petugas parkir yang resmi pun ngasih karcis pun kadang karcisnya abal-abal itu. Ujungnya masuk ilegal lagi. Rezekinya haram. Ini parkir ilegal. Contoh masalah yang pertama, orang yaitu si Kang parkir. Entah karena apa. Entah mungkin karena nggak punya kerjaan. Berarti kebijakan toh itu lapangan kerja. Nah, terus adanya lahan parkir. Terus pemilik usaha menurut saya juga jadi masalah. Pemilik usaha. Terus ada masalah lagi, misal pemakai. Ya kayak kamu itu kan pemakai jasa parkir. Nah, misalnya ini kita analisis. Parkir ilegal ya karena adanya tukang parkir. Entah karena tukang parkir itu tidak berpendidikan sehingga tidak punya kesempatan kerja. Nah,
Nyambung ya sama ini ya. Lapangan kerjanya ya ada, akhirnya jadi tukang parkir. Akhirnya jadi parkir ilegal. Loh, tidak ada parkir ilegal kalau nggak ada lahan. Ngarepe Indomaret, ngarepe Alfamart, ngarepe toko, itu kan lahan. Lahan parkir. Karena pemilik usahanya, Alfamartnya, Indomaretnya nggak peduli. Kadang di Indomaret itu ada tulisan parkir bebas atau bebas parkir. Tapi ujungnya ada tukang parkir yang membuat kita harus bayar. Kan udah menjadi hal yang salah ini ya, di mana pemilik usaha itu membebaskan parkir, tapi ada tukang parkir minta duit. Nggak bener gitu, San. Pemilik usahanya juga abai. Dan mereka nggak peduli. Yang harusnya bebas parkir, konsumen, malah ketarik parkir. Dan kitanya sendiri sebagai pemakai parkir, udah tahu itu parkir ilegal, kita ngasih duit ke tukang parkir. Alasannya apapun, entah males tukaran lah, entah kasihan lah, entah males rame lah. Padahal salah juga itu. Salahnya apa? Kita memberikan sesuatu pada yang ilegal. Nah, gitu ya. Nah, temu berarti iki tukang parkir dan pemakai jasa, dan kita ini berarti orang atau manusia, aktor. Lapangan pemilik usaha ini juga manusia. Lahan parkir berarti apa? Lapangan kerja berarti kerja. Ya, baru kalau udah ketemu silakan. Ingat, jumlahnya tidak harus seperti ini, ya. Tapi semakin banyak, semakin bagus. Berarti semakin bagus juga kamu dalam menganalisis sebuah masalah, penyebabnya itu apa, gitu. Masalahnya kamu punya temen kayak mambu, dan kelas semua ngerunger kabeh, cari tahu masalahnya dia apa. Apa karena dia nggak mampu beli deodoran? Karena memang dia nggak tahu deodoran itu apa. Atau mungkin dia nggak tahu kayak mambu. Kan gitu, dianalisis. Gitu ya. Satu masalah, ingat penyebabnya atau faktornya nggak cuma satu. Nah ini juga latihan juga ya, kita latihan mental juga. Jangan asal ngejudgment, jangan asal menghakimi. Kita lihat faktor di belakangnya. Ya ini, parkir ilegal. Oh, coba salahnya tukang parkir dong. Nggak salahnya mereka juga. Nih, mereka kayak gitu karena nggak punya lapangan kerja. Misalnya. Mereka jadi tukang parkir ilegal karena nggak punya pendidikan. Ya, atau karena lahan parkir ada. Atau karena pemilik usahanya cuek. Atau karena kita yang memang sengaja ngasih duit ke tukang parkir. Akhirnya mereka jadi keterusan. Mereka jadi males. Akhirnya nggak nyari lapangan kerja yang lain. Ternyata kita juga punya andil dalam kesalahan itu. Nah, ya, jadi di breakdown. Ini namanya nge-breakdown. Setelah ini di tahap 3, tahap 4 baru kita ketemu solusinya. Itulah kenapa kita jangan kesusu memberikan solusi. Di breakdown dulu. Nih, tahapan Anda tahap 2 adalah nge-breakdown. Jadi tugasmu nanti di tahap 2 kayak gini. Ya, ini baru contoh dua masalah, yaitu tembok kotor ambek parkir. Kamu punya 100 masalah. 100 masalahmu nanti berarti dibikin kayak gini semua. Akan berat jika kamu melakukannya sendiri. Sangat berat kalau kamu melakukannya sendiri. Karena kamu kelompok. Nah, makanya bagi tugas dikerjakan secara berkelompok. Ini pekerjaan kelompok. Temenmu yang toksik, yang nggak mau ngerjain, yang cuma numpang nama, sok keren, sok kuat, sok asik, keluarin dari kelompok. Atau laporkan ke saya. Nanti saya yang ambil tindakan ke dia. Apa karena dia orang kaya, atau dia anaknya orang berkuasa, terus nggak mau ngerjain tugas, apa misalnya. Nanti saya yang hadapin dia. Ya, ingat ini tugas kelompok, dikerjakan bersama-sama. Tugasmu banyak, tugasmu berat. Tapi akan ringan kalau kamu kerjakan bersama. Nih, satu masalah aja bisa jadi 5. Bahkan satu masalah bisa jadi 7. Bisa jadi 8. Semakin banyak menganalisis kamu makin baik. Sementara tugasmu ada 100. Sumbernya dari tugasmu tahap 1. Jadi insya Allah setelah kelas ini akan saya posting GCR-nya ya. Jadi Anda sudah bisa mulai nyicil. Nanti dikumpulkan pada waktu yang tepat. Ingat, tidak ada toleransi apapun. No excuse for done deed. Pak, saya telah internet saya mati. Lah, apa gak mau kerja no wingi-wingi?
Pak saya telat rumah saya di desa nggak ada internet. Lo kan iso numpang internet di kampus. Ya, Pak saya telat ngejar lampu rumahnya mati. Dan apa gak wingi-wingi buat kerja? Sedangkan mepet deadline. Ya, gitu. Manajemen waktu. Sekali lagi teman-teman. Manajemen waktu dan kamu juga memanajemen teman-temanmu. Itu. Wes, tugasnya seperti ini. Semoga bisa dipahami. Silakan jika mungkin ada pertanyaan. Veronica. Diki Veronica. Nah, silakan Kami Veronica. Kak, izin bertanya. Nah, kan kemarin kita sudah mencari 100 masalah. Nah, setiap personelnya kan udah menulis semua permasalahan yang ada di desa ataupun di gang tersebut. Pertanyaan saya, nah kemarin kan sudah muncul nilainya. Kata Bapak yang bagi nilai yang di bawah 82 itu harus melakukan pembetulan terlebih dahulu untuk melanjutkan tugas selanjutnya, Pak. Apa benar begitu? Ya, Veronica dan teman-teman yang lain. Jadi, yang nilainya belum 83 alias 82 atau di bawahnya, silakan yang tahap 1 kemarin diperbaiki. Biasanya saya tinggalin komen di tugasmu. Kesalahannya apa? Di salah satu anggota kelompok biasanya ya. Mungkin kesalahanmu kemarin ada yang kayak gini, saya lupa kelas apa ya. Si A ikut survei di kebalen. Si B survei di alun-alun. Kok si C yang pasar sukun. Nah, akhirnya gak nyambung. Dari berbagai macam tempat akhirnya kan nggak satu ya, sehingga tidak bisa kita lanjutkan ke tahap 2. Pada tahap 2 dan seterusnya adalah kita memberikan solusi di lingkungan yang sama. Dulu ya. Nah, beberapa ada yang kemarin saya kasih komentar gitu, jadi itu yang harus Anda perbaiki. Atau ada juga kemarin yang tugasnya 100, tapi cuma ngumpulin 60. Nah, ngono yono. Terus kalau nggak gitu, tugasnya sudah 100, lingkungannya sudah benar, tulisannya sudah rapi, tapi kalau jeneng kelompok lagi kelompok siapa iki, masa arek siji garap karo tuyul ya kan, oh enggak kan gitu ya. Nah makanya diperbaiki sesuai dengan komentar yang saya berikan kemarin. Tidak di semua kelompok, emang hanya saya kasih perwakilan di salah satu kelompok ya. Baik, Bapak. Nah, tapi untuk yang udah nilainya di atas 82, berarti boleh langsung melanjutkan untuk permasalahan yang tugas kedua ya, Bapak? Ya tetap yang 83 ke atas boleh langsung ke tahap 2. Sebenarnya yang belum 82 pun boleh ngerjakan tahap 2, boleh ya, boleh, tapi tahap 1 mau benerin dulu. Nah, kan ngono toh, arep masak itu kan yo blonjo sing apik dhisik bahan-bahannya. Untuk tahap 2 bahannya adalah tahap itu ya, teman-teman ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Oke, ada Izin yang lain? bertanya, Silakan. Pak. Oke. Saya Pak Lucia izin. Lucia, ya silakan Lucia. Kemarin kan dari kelompok kita itu ada perbaikan juga ya, Pak. Ada komen dari Bapak itu kalau kita itu nggak ada nama kelompok. Berarti kita itu nanti untuk perbaikannya tinggal tambah nama kelompok itu aja ya, Pak, atau bagaimana? Izin Ya, petunjuk. tinggal itu aja berarti. Jadi nggak berat-berat banget ya. Siap, Meskipun baik, Bapak. meskipun Anda mengumpulkan dokumen yang sama itu nggak apa-apa. Karena kan kamu per orang udah survei. Terus lu kumpulin jadi satu dokumen. Berarti kan sekelompok punya satu dokumen arsip toh. Nah, satu dokumen arsip itu kamu scan, itu yang kamu kumpulin. Nggak apa-apa, misal kelompokmu itu satu, dua, tiga orang ngumpulin dokumen yang sama itu nggak apa-apa. Karena itu juga hasil kerja dari kelompok. Yang penting nama kelompok itu jelas. Jadi siang memberikan nilai pun juga gampang gitu ya. Siap, baik, Bapak. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Wes, clear? Nggak ada? Oke. Jika tidak ada, silakan waktu yang masih tersisa ini Anda gunakan untuk nyicil tugas ya. Insya Allah nanti GCR juga sesegera mungkin saya posting. Gak GCR pun, misalkan GCR belum saya posting pun, Anda silakan berkreativitas ya untuk nyicil. Itu juga boleh. Sehingga nanti nggak mepet-mepet deadline dalam menunggu. Oke, jika tidak ada pertanyaan seperti itu dulu, semoga bisa dipahami baik Pak, mohon materi. maaf, Pak. Ya, gimana? Sebelumnya mohon maaf. Itu Hmm? nanti apakah upload di itu GCR lagi ya, Pak? Di bawahnya Uploadnya di kemarin. ini ya, teman-teman yang perbaikan kayak kelompok Ilusia misal, nanti upload dokumen tahap 1, dalam artian dokumen tahap 1 yang sudah diperbaiki, langsung ke tugas yang sekarang ya.
Nggak apa-apa, dokumen yang diupload banyak nggak apa-apa. Karena GCR-mu yang tahap 1 kemarin kan sudah dinilai. Nah, kalau sudah dinilai itu kamu uploadin sesuatu itu nggak ngaruh, Rek. Nah, jadi nilai yang kemarin ya udahlah biarin ya. Nggak apa-apa, nilainya seberapa pun nggak apa-apa. Sekarang berarti kesempatan untuk memperbaiki diri. Gitu. Dan langsung upload di postingan yang sekarang ini. Itu aja. Siap, baik Pak, terima kasih. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Itu saya undur diri dulu. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.